Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa bid'ah, ora usah semangat, hujah ahli sunnah, ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nek sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwa misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat ya sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Ya tapi tiyang niku mboten tarawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra tarawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebut itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran geruang ape mbok hukumi somong ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten, anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah nek aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis jare bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain tuh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa. Iku kowe mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah, langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wae mbok ancam. Mulane kula nu biasa tarawih nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing tarawih. Tapi iki sene tak gandani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun tarawih mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prae ya meniku. Ya perkara niku khas ulama iku aja sampe wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku dadine iku. Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, "Ayyukum Muhammad?" Sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad si jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Enggak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wala angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan mengurangi. Tiap Nabi nyebut. Dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan mengurangi dan tidak akan nambahi. Kau wae pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya. Tapi dawe Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo. Wong itu dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sampean aja niru kula maghrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, "Gus, ulama mbok qobliyah abadiyah." Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW1, KW2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus
Tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu bekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate ya digebut. Ya wis mbok sowalan, mbok di sepuro pangeran. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kalau eling, kalau di konco santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Yang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kulo nak delok Jos Bus Gus, kowe tok kafir harbi nih Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Lek ora ngajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya napa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono. Mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Niku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah nom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu nyembelih anaknya Ismail. Anak sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul wotan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok.
Soalnya yang wong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Mergo tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ana eko mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsir. Anggar kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah apa? Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis pokoke yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah, swarga kan gak kunci nih. Mestinya ya sak data napa? Posisinya napa? Cara saniki Sherlock napa? Napa cara saniki apa? GPS. Mosok ana kuncine ora ana alamat kan gak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbok nek roh aku ora roh. Alamatin rokok jelas medit itu tak jelas. Karena medit deket-deket situ, kenapa? Ya kan bakhil, qoribun minanar kan at-taqiyyu qoribun minallah, qoribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah, qoribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit itu deket-deket situ. Jadi alamatin rokok kenapa? Medit. Agar medit ya sudah deket. Saya di kawasan situ, kenapa? Jadi gampang kan, kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji syukur-syukur tiap ngaji ke apa layat yang tak apal tak wajo kondang tenang. Apa lo ati ojo semaan tok ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ini masih jalalan ya. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, no? Ya, dari sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha. Ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah nek ra sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim ladu. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, no? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat? Ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya gue debat sampai kubu sebelah tadi, sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab Ahlussunnah yang mainstream kadang tidak didukung dhahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang dhahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya,
Yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya ba'ats, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa takut. Sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Tapi wedi gak mergo ngerti alamatmu. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatmu. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh rapati wali. Memang dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran, kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merengkot ya ayu, guyu ya ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah kayak ini gitu. Kok tidak ngemelain. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qada. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksudnya tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah orang-orang seperti itu tuh kandani lesalahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadu hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kulo masih melepuk ning podium di santri. Terus dibuktekno malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon nah niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah. Akhire yo wis ra apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu nggak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu Gusti ingat loh di akhirat. Nampun matimu ngamal pun terbatas. Jangan harus ingat itu lo pangeran gua atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat itu ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kowe tak kei ganjaran salat nganti kiamat, senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai.
Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Namun Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal. Batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kena pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti ingat loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran Raiso batur kudu Raiso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang nggak? Datang kan? Atau ya datang ya? Terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadana Allah liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo syiar Islam kecuali sitok niate mergawe kan mesti ada. Nah, itu kan. Boyo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan neraka nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha ae bantah-bantah. Ya seneng reporter yang mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng. Aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafal kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering apa tidak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu bimbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang. Nek apal Quran, apal hadis, debat be aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bantah ya. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu.
Matamu. Kok mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Iku sajane wae ngaji apa mem Fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso. Piye mem Fathama. Tahu kata terus. Tadi akhirnya orang iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Mem Fathama. Ya sih gue. Gue nak tercangkem elek, semua langsung elek. Jadi capek lali, saya elek. Kata elek nih biru. Kamu apa pengiran sepurane kayak tenang ya. Tak lapor pengiran. Eleng-eleng. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Kita ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wa asyra. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya, idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari orang. Oh ya Allah, ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya gue ujung juga dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga ngalim ya sunnah Rasul, apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang sing angel. Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu idahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya refa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ora iso pisan. Muaten wong. Ahli sunah zaman akhir ora repot dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci, berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan. Karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe apa ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asyra lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu tidak haid lagi.
Lah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat aja ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repotnya. Mulane bela ahli sunnah ya rugi zaman akhir. Sedih bilang ora ro. Ngapa lo sekarang loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham yo Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Lah kowe mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning dunya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Nah, kelas direncana ra gelem. Ora pantes wong ngapal Quran dun neraka ora pantes. Karena malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat ini? Kayak desain ayat ini, wajah, wah pusing. Maaf balik wali biru kau mahrum tidak jauh ilaihim itu. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa mutolak. Mutolakat yang idahnya salah satu guru siapa ya? Yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun. Orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar misalnya. Apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ra mlebu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya murid sumpu wojok, sebenarnya dibuatnya pangeran nang guru NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere pun swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, wong Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek ing swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kan itu. Ora setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya bagus, karena ada di wali yang suka jadi mau pasaran pulau mah. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen baru. Buar. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Atau training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione jadi kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh sing ngono. Ya meh kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyatu'na hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Maka nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Paham? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan
siap. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khaufun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada kan. Itu cara berpikir Imam Suyuti wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi dong toh? Saleh maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ya secara balaghah hujjah itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina umay gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara mubalaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi torofail waktu, napa? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terdalil ayat iki sholat itu penting pagi dan sore. Berarti mau subuh, mau asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul badi wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nang ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsir munir kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Dua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddam mana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe itu ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il. Ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan gitu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya gitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lagi. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dan nurutin ngono malah kayak kesel ya. Karena tadi wong itu ketemu wong itu terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia kesel. Kesel ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahmud wa talhim mandud. Nah wa dhillim mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahmud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaktu ati walam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal ora roh. Lasing kok. Dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel?
Jadi pokoknya Allah ku cerita, ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil kodati walasi dong. Dong. Pinter. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kue orang ngono gobloknya jadi terus no. Ya saya ini saat ini. Maksudnya itu bodat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan 2 ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu khair falanu. Lah baba ora apal ora sama bae. Falanu siap lah. Falanu siap. Dari wah kita berjuret. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masa kitabe buruk, lha aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuqiyana. Barang buruk di alasan fala anu. Lah lebar wis tuwa khotbah pamer sing umum mak wis pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo. Yo enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi khotbah cepet, salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Dan aku nasib pape jarak pali, mereka sujute. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat, nak nasib pemape jaga zuhud. Nak nasib pemelek jaga ilmu nera baru. Mulane uripe kami. Wong kan nasib-nasiban terus sebetulnya. Wong nak nasib lagi ape? Kalau wong alim, mau kita keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabtu lisan. Aslinya raiso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabtu lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah lisan. Supaya penak. Jadi nama lagi apik. Kalau toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah. Nak sing ra seneng was malaikat babon. Oh nasib penting. Ya pol nasib. Ben lagi senengi wong para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis ora jelas ya dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qul kata sawu fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Ya pisang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa ning surga. Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Itu ngaji jalalan, ngaji jalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing ra jenggoten sampai sing ono kabeh.
Ya itu jenenge apa ngambil apa? Orang kok terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham ya? Jadi kok nanti lah iya orang kok terus ngaji wong loro til juga. Dong ya. Udah pinter ya. Ganjaran kok akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenang. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya, jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik, torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwun sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas kena nyulayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nah ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal, dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan, satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Jenenge kiai iya marasi. Kiai marasi. Wis marasi narasi nak tangani canakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik ke satu hal. Karena dia nama nama jadi golek itu nama. Wah, ya elek-elek aku. Padahal sebenarnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan justru api pas-pasannya itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing soal ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatumah nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahati. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke udon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, wong tuane Malaysia anak kon mulai ngomong ngaji Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan. Ribet kan rapal-rapal, wis goblok melarat kan rapal-rapal. Lah iki wis cerdas di dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya suwe mer ya wis ngono. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu yai kula badhe mondok, kuat kula namung urun kilo 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan lho saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora? Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan makani guru-guru. Macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pangeran itu wedi. Kowe nampa engko nak cah iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saune ulimul. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pangeran. Ayo, ketemu kiai iso nerangno. Ketemu pangeran. Tolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula gawe santri unggulan.
pangeran jebuk sudah bulan. Tapi buat tombol kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo keliru. Wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200. Kan yo overload terus. Akhirnya ora ke rumah. Repot Mas. Mau niku ora usah mbok pikir. Engko ketemu pangeran berhenti ngono. Cocokan surga. Ora usah berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Ane rawani wis. Ora yo ora mari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa juga? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Apa terus iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah ya, misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu itu lulus. Maka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib. Ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makannya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rada kuwatir. Kok nang santriku diwarai kok. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ngene iki, nak tak tolak iku mau bayar walah tak rugi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Tahu, jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji maju. Yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang untuk profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus yang rodok jadab-jadab itu. Di NU itu kan lengkap sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Pak Hamid Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak baruan. Ada yang nakal-nakal kalau Gus Mit. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Jangan yang ngurus ulama pidato Tuhan misalnya. Enggak apa-apa, kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini jajar tua bagi Hamid Muir kisah tulisan. Jadi aku tidak pernah itu keliru. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh kita. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus hafal Quran 10 juz harus begini. Kok nolak orang NT itu? Tanpa solusi, kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung Pondok Salit, terus Kiai Mansur ini, wah rai ini pasti ngajini Munib, terus Munib ditelepon. Itu ono santri NTT, rai ini mirip kayak kue. Iku aja, beringaji kayak kue. Lah soal biayanya saya itu tahun pertama aku, jadi aku yang kepengen dakwah. Terus Afif yang mau tahun kedua aku nih, Munib isen dulu 1 tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah, aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa. Karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan, suara popo. Pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek 2 sisa whisky. Kita tahu ibu aman. Nah ini kok ada whisky. Oh sisa dulu. Jadi dia berangkat sih gowo. Lah sisa ada itu gue kenangan. Akhirnya ya aku dari kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam.
Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sing cawe itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai. Dari keamanannya di sana nanti untuk stasiun nanti itu. Nah ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong. Boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahkan pengirannya. Tetap disalah. Makanya gini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah dan Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi. Maksudnya ramandi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, dari kiai nganggo faedah darul mafasid. Tapi nak cara aku tetap kudu urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Saya mana-mana itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasaran Bang. Apa saiki diumumno mundhik. Lha iya turunan. Lha iya turunan. Ya nek sanggup urunan kau ya. Ya pondok mental. Jadi kok tetap nakal ning konangan masyarakat. Lu delok sik kiai iki. Jadi semuanya saat ini darah mirip kiai ini santai. Ya guys, setuju ya? Karena ia dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya iktidak lah Manut Bahmun yang punya pengajian. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedapa ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Ora di bojo sampai bojone loro telu ora kabeh. Macam sing meh pegatan nganti meh wayo ana lho. Ya iku mau tarafail eli. Aqimus shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau dibajuri lebih ekstrim lagi. Dibajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Karena orang percaya dulu nih bab mandi wajib. Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok napa mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan tore. Tak percaya dulu. Kandhanane kok angel. Marane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayujibul ghusla kan al kafir idza aslama. Napa al kafir idza aslama. Itu dawuh takrib, ya takrib Fathul Qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Sampeyan jatuh. Nani siar ya ora. Lembaga. Ganjarane loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayujibul ghusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayujibul ghusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru idza aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya sarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kowe ora usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Aja komuni gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok itu keliru. Aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam."
Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam setengah 1 pas ini ya. Rumah nonton ini jam 1 pas. Gue saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, Zaid kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat. Maka saya ini malah menjadi murtad. Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau kata itu benar Sulam Taufik dari awal kan, kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan gitu. Saya mau syahadat, raiso Arab, Jawa lah. Ya pangeran sopo, apa? Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mana saya tahu kok rokok sih sama saya. Karena apa mereka kenalan, jadi nanti yang putih, Pulau Bali, pun kapan rawuh, wah, mau malah haram subuh langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur, bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Penyebabnya sapa? Kiai. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham bisa? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya tidak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Sekarang kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Kalau jadi salah, nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan kok di syuting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan kok. Tapi tetap proses Islam. Ya coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada yang mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dia nyuwun sewu. Saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus. Dia enggak? Kiai mau gaya-gayaan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut. Pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran cerita aja. Enggak jawab aja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya. Kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi syahadat itu namanya prosesi karena prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai. Nah jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen kok kenalan riyen ngapunten gitu ya nanti yang putih wah sama. Nah saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini, ono wong nggak kecelakaan, neng jalan kecelakaan, pas toha itu pasti itu katoan cekak. Sepapat ya kan yo isin mubalek katoan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dia nek lambenan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulu. Mergo dene iya, kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak mubalek lagi. Seperempat ya maksud. Iki sentimen itu. Orang tahu baju lagi. Seberapa tuh? Kapan juga LN. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh, senajan terong kelambinan wajib nulung langsung bongkong. Wajib, oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong, ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah bunte salah ini. Berarti masalah bunte salah. Yo, kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa njek sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih, susah. Nanti setelah itu ada kesunatan kecil kalau di kongkong, mandi terus seremonial, terus dia diundang.
Terus disote, terus kesasui kok ngarap sing Toha muni alhamdulillah jatuh ngarap. Terus awalnya ini lah sing viral sing iku akhirnya. Dia Tuhan telah mengislamkan awal waris. Ya tapi kan rasa drengki ku rezeki. Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh. Paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya. Yang baca Quran itu adiknya kan? Cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu apa BIP nih? Hobab itu. Jadi ahli gelut. Nah, gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya, zaman itu menorong terjilid semuanya kan hanya beberapa lampiran sing Toha ma anzalna alaikal qur'ana lisashqa. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi. Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam, jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar nggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut, ya atus deh. Orang atus moco kan gitu. Barang moco terus tadi nangis ya mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia Toha, misalnya ada Al-Quran, terus masuk Islam. Jadi ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhor. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa, itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran, ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Karno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus sing jadab-jadab nih Pasuruan, aku juga kenal sing bala-bala nih Bapak Rin kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak biru-biru. Parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sak tulisan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurus nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa kenal. Ya beberapa ada. Aku nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melangirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu, masyhur karena ada kiai namanya Kiai Fakih, Kiai Mis, Kiai Fakih, kerana Bayi Imam Kiai Pondok Mis. Itu gini, bocah-bocah nanti ibu Kiai Mansur, tiga nakalan, tiga dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafadz di dunia, gak muka kan? Kita kok nak gak muka nih di cum, terminal pak, sowan modal era muka. Itu langsung juga no. Berkawati jadi wong dalan. Nah, jadi wong dalan aku rak kedusan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, saya munib ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang muka piye, Cuk? Nggih baleni, Bang. Tambah ra muka. Karena tidak wajib mensafaat ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra muka padha nggih masuk cocokan. Pak ada suara fakir. Akhirnya cara pulang sopan. Ono apa tuh? Nang termi apa? Enggak kan.
Karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, wong balik dengan Natal. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya khasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhajnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam. Jadi khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlan yang gua ya banyak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali, cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, tapi itu kok mobil. Nah saya ini nggak mungkin, kalau sekarang nggak mungkin karena mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya, misalnya Narukan ini ada satu kampung, biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa, ubah ya asli, kita aslinya langsung ngeling toa, kan ini uang tuban. Kita unik mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya maksudnya dalam sing wali misalnya jenenge Umar sekarang dituku misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati biasa lah bangkrut mati terus biasa ketika dia mati wali-wali top di kawasan itu mati kan ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jangan deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk. Mulai sekali. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue satu tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual kan. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dek itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka memang dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal itu dapat dituku. Dua. Jadi wah, nanti dunia minta. Kena buat dulu. Tapi dunia minta aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Lalu jadi dulu karena nggak cukup. Benar kata itu nggak cukup ya. Bocor korok sementara biro. Oh, ratu kok, dunia ini soleh Indonesia ratu cukup. Oh, transaksi. Singawati wali-wali, karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi. Karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko. Gitu. Terus apa mas? Dibuang. Jadi macam-macam. Lagi-lagi khazanah kita cukup. Ada wali yang ngancani orang nakal-nakal hina. Makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni sing terkenal, sing aran pisan. Pas pertama latihan dadi wali iku ya koyo muni kono, pahpoh sunah rasul. Persis. Singkat cerita ketemu iku Mas, ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning laut. Apa secara pantai. Ya bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya itu katokan seprapat, bukan katokan biasa kok pemain bal. Saya sudah singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa, wong alim, ahli fikih kok katokan, ya, mari cekak ukuran itu jelas. Nah cekak itu ayo dekati apa? Jengkol, yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu, ya gitu gimana sih? Bal-balan ya dari masyarakat, orang ini ya wong belah bal-balan, ya relax saja. Pas Kiai Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir, belum kutub. Masih amatir, masih latihan, masih uji di MK lah, masih kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi, yang ahli fakih tadi, duduk benas samai waladi, dia duduk neng antara langit itu, ngenteni. Sa'roni, jadi saya jangan, dia senior. Cangkemmu sing apik. Dene iku padahal agama cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Wakil banget tuh, sebelum wong iki wali. Sebelum wong iki wali. Dene mau tunggone ngisar Mas, mergo kok darani kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Nah, tapi Bang kowe ra gelem ngaku tak kon mulang. Mergo terus akhirnya lagi ngopo? Masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajib dakwah.
Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nak kowe gelem tak wae tak wae kumpul. Bun jeneng wong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus kowe nak ketemu Nabi, pas kok ning podium ngaram notok Nabi. Baru untuk sangu terus piye nak ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu wae sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses di. Wes sak jeblok-jeblok iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapak aja. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak pokok kan? Ya sing pak pokok sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung ya Jawa. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita ini siapa? Itu ngaku ya lah. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Qobaqatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kitabmu samin orang. Ini malah orang. Wali mulai angkatan Sayyid Ali Zainal Abidin sampai angkatan Sayyid Abdul Haddad. Wono kan. Ini cetak paling jenengmu sebagai punya kabar. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena yang tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak ilmunya kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri. Darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sopo. Ya cek ae. Coba, dicoba. 12. Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing. Cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing sampean di yubi arah itu jar gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni aqulu syaratnya kok ayu menarik ngajak kok kowe muni ra gelem ayo wali ora jawe wali lah sing wani daftar sapa jajal itu orisinil loh, Dawe Kanjeng Nabi Sabatun yudhiluhum wa fidhiluhi wa maladillah illa dhilluh. Nomor terakhir itu diantaranya apa? Warajulun da'atu imra'atun datu masin wa jamalin faqala Ini Allah Rabbul. Betul-betul astagfirullah. Coba yang disusul di kapan-kapan. Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa hormati kiai sing nangani itu bapak hormati kiai. Oh jangan sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suara. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye sih aru penting. Rezeki yo penting. Baik, so terus nanti. Santai gue ya terus nanti. Roh. Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram. Tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam-macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Dengar cobaan ke udah ujungnya. Itu biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu orang Islam Nusantara itu biasa. Tapi ya nama Islam itu ya apa-apa orang yang larang wae. Nggak artinya biasa. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang kira-kira kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia Abto'a Mas Yahudi dia mengendorkan apa?
jalannya karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asroa, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asroa Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level. Wong preman kok jajar aku, makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawadhu mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh iso menip yang itu yang itu. Lias ta'nifa al-amal sama siapa teknya? Lias ta'nifa al-amal. Kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0. Kepremanannya ini tak cabut dia juga 0. Sekarang sama-sama enggak wali ya enggak preman. Yang preman statusnya dicabut. Ya enggak langsung jadi wali ya 0 dulu. Yang wali ya 0. Sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya. Tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur. Dan itu juga umatnya Nabi. Ya diurus akhirnya sama Allah. Di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani. Orang Nasrani wali Abdal ada mati satu. Sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu. Yang Islam hari itu. Langsung jadi wali. Semua apa? Karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada kode unggulan kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak keliru. Meroteksi anak uang murah gampang. Bicara aku tuh bodoh gini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Soalnya tuh ngandani, uang nih semua mau bisa sebelah, cara modal ora oleh. Munik yo ora. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis usilah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh modal nang ngaji niku oleh. Modal ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa repot kabeh. Terus kanya pun sithik wato. Kan ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, bukan nak virus mulut, virus ketunya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngerokok, santri gue kelas, tadi dulu ya tenang. Lo santri kelas dulu, zaman gue jadi santri, kiai sopo buat cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berpikir ulama, saya pernah baca dalam satu sejarah ulama besar, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu menjadi wali itu gara-gara kalau sholat di masjid itu beliau datang sebelum adzan. Saya ulang lagi, beliau datang sebelum adzan. Ditanya, kenapa kalau kamu datang sebelum adzan? Saya ini nggak ingin jadi hamba yang buruk. Hamba yang buruk atau pembantu yang buruk adalah setempe nunggu dipanggil. Misalnya kita tahu majikan kita pasti manggil jam 7. Kemudian jam 7 itu Anda masih ngopi, masih tata-tata, itu kan tidak menghormati majikan. Harusnya kamu setempe di jam yang saat itu pasti majikan Anda memanggil. Kata beliau, saya tidak ingin seperti pembantu yang buruk. Datang nunggu apa? Dipanggil. Jadi itu ada beberapa